Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karratayn yanqalib ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masyir. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bidinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita senantiasa mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan suatu rahmatnya, karena rahmat itulah seekor singa tidak akan memakan anaknya, karena rahmat itulah seekor gajah tidak akan menginjak anaknya, karena rahmat itulah seekor burung tidak akan memakan telurnya. Rahmat inilah yang senantiasa dinanti-nantikan oleh saudara kita, teman kita, keluarga, kerabat kita yang telah mendahului kita. Rahmat apa? Yaitu rahmat hidup. Allah sudah mencabut suatu rahmat, yaitu rahmat hidup. Masih banyak orang atau saudara, teman kita yang Allah berikan kepadanya rahmat hidup, tetapi Allah cabut suatu rahmat, yaitu rahmat apa? Rahmat kesehatan. Sehingga ia tidak dapat melakukan ibadah
yang terkhususnya pada bulan ini, yaitu bulan suci Ramadan. Allah cabut suatu rahmat, yaitu rahmat kesehatan. Tetapi saudara kita, teman kita, kerabat-kerabat kita, Allah berikan kepadanya rahmat hidup, Allah berikan kepadanya rahmat kesehatan, tetapi Allah cabut suatu rahmat, rahmat istiqamah untuk menjalankan ibadah. Teman kita atau saudara kita, Allah berikan kepadanya rahmat hidup, Allah masih memberikan ia kehidupan untuk berjumpa kepada bulan yang suci ini, yaitu bulan Ramadan 1443 Hijriah. Allah berikan kepadanya rahmat kesehatan. Sudah Allah berikan kehidupan untuk berjumpa, sudah Allah berikan kesehatan untuk berjumpa, tetapi ia tidak melaksanakan bulan suci Ramadan ini. Maka itu kita sebut Allah cabut suatu rahmat kepadanya, rahmat istiqamah untuk menjalankan ibadah. Karena itulah diri pribadi, baik yang menonton video ini, saudara-saudara sekalian, Allah telah melimpahkan kepada kita rahmat hidup. Alhamdulillah. Allah telah melimpahkan kepada kita rahmat kesehatan. Alhamdulillah. Sehingga kita sekarang masih menjalankan ibadah puasa, masih menjalankan sholat 5 waktu. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita rahmat istiqamah untuk menjalankan ibadah. Tetapi apakah kita hanya cukup untuk mengucapkan alhamdulillah? Di dalam hadis, kalimatani khafifatani thaqilatani fil mizan. Kalimatani, 2 kalimat. Thaqilatani, ringan, berat di timbangan. Khafifatani, ringan diucapkan. Fil mizan. Ada 2 kalimat yang berat di timbangan, itu ringan diucapkan. Apa? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kita tidak hanya cukup mengucapkan alhamdulillah. Bagi yang mempunyai mata, di akhir hayat nanti akan ditanya matanya. Bagi yang mempunyai mulut, akan ditanya mulutnya. Bagi yang mempunyai tangan, akan ditanya tangannya. Bagi yang mempunyai kaki, akan ditanya kakinya. Ada sebuah kisah. Di sana terdapat seorang konglomerat, atau dapat kita sebut orang yang sangat kaya. Ia mempunyai keluarga yang banyak. Suatu ketika konglomerat ini meninggal. Lalu anak-anaknya ini membuat sayembara. Sayembara, barang siapa yang dapat menemani ayahku ketika di dalam kuburnya selama 40 hari, maka akan dijanjikan harta yang sangat banyak. Seketika itu, hari demi hari, bulan demi bulan, adalah seorang miskin yang hanya mempunyai sebuah kapak. Jadi dia tidak mempunyai apa-apa, hanya mempunyai sebuah kapak. Lalu ia mengajukan diri kepada keluarga tersebut, bersedia untuk menemani almarhum di dalam kubur apabila sudah meninggal nanti. Tibalah waktu ajalnya, dikuburkanlah
jenazah tersebut di dalam kuburan beserta tukang kayu yang hanya mempunyai kapak tersebut. Tibalah waktu malam, datanglah malaikat. Ketika malaikat ingin menghampiri jenazah, ketika itu dia melihat ada seorang yang hanya membawa kapak, kok bisa ada di dalam kuburan. Lalu malaikat tersebut tidak jadi menghampiri jenazah tersebut, malah menghampiri si tukang kayu tersebut. Apa pertanyaan malaikat? Itu kapakmu untuk apa? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, itu kapakmu dari mana hasilnya? Pertanyaan selanjutnya, itu kapakmu untuk menebang pohon siapa? Pertanyaan lagi selanjutnya, itu yang kamu tebang pohon itu dengan kapak kamu, itu halal atau haram? Pertanyaan lagi selanjutnya, ini kapakmu hasilnya itu untuk di jalan Allah apa untuk poya-poya? Pertanyaan lagi selanjutnya, seluruh satu malam itu tentang kapak saja. Sebegitu banyaknya pertanyaan hanya dengan satu kapak. Maka dari itulah, semakin besar hartamu, semakin banyak itu pula pertanyaan yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itulah, gunakanlah harta kita di jalan Allah sebelum kita menghampiri ajal kita. Di dalam hadis, idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladun salihin yad'u lahu. Idza matal insan, idza apabila mata meninggal al insan manusia. Di dalam ilmu mantik al insan yunqasim ila isnain, hayawanun natik wa hayawanun ghairu natik. Tetapi yang kita maksud di sini yaitu hayawanun natik, manusia. Idza matal insan, apabila telah meninggal manusia, inqata'a, terputuslah. Tidak ada lagi amal-amal yang dapat menolongnya. Terputuslah apabila ia sudah meninggal. Illa, kecuali salasin, 3. Yang pertama apa? Shadaqah jariyah. Inilah yang saya maksud tadi. Pergunakanlah hartamu, pergunakanlah hartamu, pergunakanlah hartamu untuk beribadah. Pergunakanlah untuk membantu-bantu umat-umat kita yang sedang kekurangan. Menolong masjid, memberikan sajadah, memberikan makanan, air minum dan sebagainya. Sedekah jariyah. Contoh sedekah jariyah itu apa? Ibarat kita mempunyai harta yang lebih, kita belikan sajadah untuk satu masjid. Misalkan kita membeli satu soft sajadah. Apabila yang memberikan sajadah itu telah meninggal, apabila sajadah itu masih dipakai oleh jamaah masjid, maka walaupun ia telah meninggal, pahalanya akan tetap mengalir walaupun ia telah tiada. Itu yang dinamakan sedekah jariyah. Ustadz, apakah hanya orang yang mempunyai harta yang dapat memberikan sedekah jariyah? Tidak. Apabila kita tidak mempunyai harta yang cukup atau yang lebih, kita dapat melakukan sedekah jariyah. Apa contohnya? Ada selokan atau got, yang mana got ini airnya ini kurang mengalir, banyak sampah-sampah yang menumpuk di sana. Maka kita berbuat sedekah jariyah, kita ambil sampahnya,
lalu air itu mengalir selama ia tidak banjir, maka itulah sedekah jariyah. Selama air itu mengalir, pahala kita akan terus mengalir walaupun kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, iza matal insanu in qata'a anhu amalahu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat akan terus dibawa sampai mati. Contohnya ada seorang guru ngaji. Ia mengajarkan a, ba, ta, ja, da, dan seterusnya. Sehingga anak tersebut dapat membaca Al-Quran, dapat menghafal Al-Quran, dapat mengamalkan Al-Quran. Gurunya tersebut telah meninggal, maka bacaan anak tersebut akan kembali kepada yang mengajarkannya. Itulah yang dikatakan ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir, iza matal insanu in qata'a anhu amalahu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafu bi aw waladun salihun yad'ulah. Anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka karena itulah aset yang paling berharga itu bukanlah harta. Aset yang paling berharga itu bukanlah rumah. Aset yang paling berharga itu bukanlah mobil, tetapi aset yang paling berharga itu adalah anak yang soleh. Anak yang soleh sehingga ia dididik keislamannya, sehingga ia besar dapat mendoakan kita walaupun kita telah tiada. Inilah aset yang sangat berharga. Bukanlah mobil itu aset yang berharga. Mobil dapat meninggalkan kita, rumah dapat meninggalkan kita, harta semuanya akan dapat meninggalkan kita. Tetapi anak yang soleh akan selalu mendoakan kita sehingga kita insya Allah dapat menuju surganya Allah, surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada perkataan yang salah, saya memohon maaf kepada Allah, saya memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.